Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track, yaitu mencapai 250 triliun rupiah. APBN boncos, pemerintah lagi-lagi harus narik utang. Kayak yang tadi dibilang Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah udah narik utang sebesar 250 triliun rupiah sampai dengan Maret 2025. Nilai itu udah setara 40% dari total target utang pemerintah tahun ini. Kebayang nggak tuh, baru 3 bulan anggaran berjalan, realisasi penarikan utang pemerintah udah mau nyampe 50%. Katanya sih penarikan utang itu masih sejalan sama rencana pemerintah. Tapi baru-baru ini Bank Dunia ngeluarin laporan yang nyebutin kalau rasio utang pemerintah itu bakal membengkak jadi 40% terhadap PDB sampai akhir 2025. Ini lebih tinggi dari target pemerintah di kisaran 39%. Jadi sebenarnya masih aman nggak sih kebijakan penarikan utang pemerintah saat ini? Apa risikonya kalau rasio utang pemerintah terus naik? Oke, mungkin sebagian dari kalian mikir, kan udah biasa pemerintah narik utang buat menuhin kebutuhan belanja. Lah, ini kenapa heboh? Memang benar, penarikan utang jadi salah satu instrumen pemerintah buat kebutuhan belanja kalau kasnya defisit. Tapi, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, nilai penarikan utang di awal tahun itu nggak setinggi itu. Misalnya, kita bandingin sama Maret 2023. Realisasi penarikan utang waktu itu mencapai 224 triliun. Nilai itu setara 32% dari target utang APBN tahun 2023. Masih lebih kecil kan? Apalagi kalau kita bandingin sama tahun lalu. Di Maret 2024, realisasi penarikan utang itu cuma nyampe sekitar 104 triliun. Nilai itu cuma setara 15% dari target APBN 2024. Nah, kalau kita ngebandingin data itu, nilai penarikan utang pemerintah sampai dengan Maret 2025 itu udah naik lebih dari 100%. Gede banget kan? Kok bisa sih penarikan utang pemerintah naik sepesat itu di awal tahun? Simple sih jawabannya, karena APBN udah boncos dari awal tahun. Beda sama kondisi Maret 2023 dan 2024, di Maret 2025, kas negara udah defisit sampai sekitar 104 triliun. Kok bisa? Kalau kita lihat data, ini tuh gara-gara pendapatan negara yang turun, padahal belanjanya naik. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi belanja negara sampai akhir Maret 2025 itu nyampe sekitar 620 triliun. Ini tuh naik dari Maret tahun lalu sebesar 611,9 triliun. Padahal di sisi lain realisasi pendapatan itu turun dari 620 triliun di Maret 2024 jadi sekitar 516 triliun di Maret tahun ini. Artinya pendapatan negara kita itu turun sekitar 16%. Sebelumnya Sri Mulyani sempat bilang, pendapatan negara turun gara-gara harga komoditas yang terkoreksi dan kebijakan baru yang diluncurkan oleh pemerintah. Jadi ada peralihan pola penerimaan negara, katanya sih gitu ya. Nah, karena pendapatan negara merosot sementara belanja naik, akhirnya boncos deh kas negara 104 triliun. Pertanyaan lagi nih, kok defisitnya 100 triliun tapi pemerintah udah narik utang 250 triliun? Jadi katanya sih ini bagian dari strategi pemerintah, namanya front loading utang. Lewat strategi ini, pemerintah narik utang dengan jumlah besar di awal tahun. Tujuannya buat mengantisipasi risiko ketidakpastian global, kayak kenaikan suku bunga pinjaman. Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah. Dengan pola penarikan utang pemerintah belakangan ini, nilai outstanding dan rasio utang pemerintah ke depan bakal semakin membengkak. Padahal nilai utang pemerintah per Januari 2025 kemarin aja udah nyampe 8.900 triliun. Kebayang nggak tuh kalau nilainya terus naik ke depan? Oke, jadi baru-baru ini Bank Dunia ngerilis proyeksi rasio utang pemerintah Indonesia ke depan. Hitung-hitungan itu dirilis di laporan berjudul Macro Poverty Outlook periode April 2025.
Di laporan itu, Bank Dunia memprediksi rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto itu bakal nyampe 40% di akhir tahun 2025. Ini lebih tinggi dari data terakhir pemerintah yang mana rasio utang masih di kisaran 39%. Mungkin kelihatannya kecil, cuma naik 1%, tapi buat informasi aja nih, rasio utang pemerintah nyampe 40% itu terakhir kali kejadian di periode pandemi COVID-19. Selain itu, angka dari ramalan Bank Dunia itu jauh lebih tinggi dari target yang dipatok sama pemerintah di kisaran 39%. Pertanyaannya, kenapa proyeksi rasio utang Bank Dunia lebih tinggi dari target pemerintah? Jadi, Bank Dunia bilang kalau program andalan pemerintah sekarang, khususnya makanan bergizi gratis, itu bakal ningkatin kebutuhan belanja pemerintah. Di sisi lain, kayak yang tadi kita udah bahas, pendapatan negara itu turun karena harga komoditas yang lesu dan kebijakan pajak baru kayak tour tax yang belum maksimal. Nah, ngelihat kondisi itu, Bank Dunia nih bilang defisit APBN tahun 2025 bakal nyentuh level 2,7% terhadap PDB. Ini lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,53%. Defisit sebesar 2,7% ini diprediksi berlanjut ke depannya. Makanya rasio utang pemerintah juga diramal terus membengkak bahkan sampai 41,4% terhadap PDB di tahun 2027. Agak mengkhawatirkan ya. Oh iya, rasio utang terhadap PDB nih biasanya jadi indikator yang dipakai pemerintah buat nunjukin kalau utang negara tuh masih sehat. Jadi indikator ini ngitung persentase total utang pemerintah dibanding PDB negaranya. Pemerintah sih selama ini bilang kalau rasio utang pemerintah masih ada di bawah aturan yang berlaku, yaitu 60% terhadap PDB. Berarti utang pemerintah masih sehat. Kalau kita lihat data rasio utang Indonesia nih emang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Misalnya Malaysia, Filipina, Thailand, apalagi Singapura. Masalahnya, berbagai pihak menyoroti kenaikan rasio utang Indonesia ini nggak diikuti dengan peningkatan aktivitas ekonomi alias utang nggak dipakai buat hal produktif. Bahkan nggak jarang pakar bilang kalau pemerintah itu cuma gali lubang tutup lubang. Kebutuhan untuk belanja negara meskipun sudah ada efisiensi anggaran tetap masih membukukan defisit. Itu harus dibayar dengan cara apa? Dengan cara menambah utang baru. Jadi gali lubang tutup lubang. Karena dari segi penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan melambat, akan terjadi tekanan. Jadi itu dia, buat nyari tahu sehat atau enggaknya kondisi utang pemerintah, kita nggak boleh cuma lihat rasio utang terhadap PDB. Kita sebenarnya bisa lihat indikator lain, kayak rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara. Indikator ini tuh bisa nunjukin sebenarnya seberapa besar sih utang makan pendapatan negara. Kalau di data sebelumnya kita lihat, rasio utang Singapura terhadap PDB-nya itu nyampe lebih dari 100%. Tapi faktanya, bunga utang yang mereka bayar tiap tahun itu cuma nyampe sekitar 0,4% dari total pendapatan negara. Jadi dari total pendapatan Singapura, uang yang bakal dipakai buat bayar utang itu nggak sampai 1%. Beda sama Singapura, rasio belanja utang terhadap pendapatan Indonesia itu udah nyampe double digit. Di tahun 2024, target pembayaran bunga utang pemerintah itu sekitar 550 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara itu sekitar 3.000 triliun rupiah. Artinya rasio belanja bunga utang itu udah nyampe lebih dari 18% total pendapatan Indonesia. Nah, Bank Dunia nih nyorotin angka ini bakal makin gede ke depannya. Karena selain narik utang lebih gede, bunga utangnya juga diprediksi makin tinggi. Seiring ketidakpastian global yang meningkat. Bank Dunia memprediksi rasio belanja utang terhadap pendapatan Indonesia bakal naik ke kisaran 19%. Apa sih dampaknya kalau rasio utang ini terus naik? Salah satunya nih, pemerintah nggak bisa lebih banyak gelontorin uang buat belanja produktif yang dampaknya bisa dirasakan sama masyarakat. Karena itu tadi, pemerintah harus ngeluarin uang yang lebih banyak buat bayar utang. Belum lagi nih, ada utang pemerintah yang bakal jatuh tempo. Kalau lihat data yang beredar, total utang yang jatuh tempo tahun ini nyampe 800 triliun. Angka ini tuh berarti setara sekitar 22% dari total anggaran belanja negara yang nyampe 3.600 triliun.
Kebayang nggak tuh uang buat bayar utang jatuh tempo aja nyampe 1/5 anggaran belanja pemerintah. Walaupun sebenarnya buat bayar utang jatuh tempo, pemerintah nggak sepenuhnya pakai kas negara. Karena anggaran belanja yang terbatas, pemerintah punya cara lain buat bayar utang yang udah jatuh tempo. Apa itu? Ya nerbitin utang baru buat bayar utang sebelumnya atau istilah kerennya debt switch. Ya agak mirip mungkin ya sama yang namanya gali lubang tutup lubang. Risiko gali lubang tutup lubang ini nih dikhawatirkan makin besar ke depannya. Kenapa? Karena kenaikan rasio utang ini nggak diikutin sama kenaikan rasio pendapatan negara. Gimana caranya pemerintah naikin pendapatan negara? Salah satunya naikin aktivitas ekonomi negaranya. Soalnya makin tinggi aktivitas ekonomi negara berarti makin tinggi juga potensi penerimaannya dari pungutan pajak atau pungutan non-pajak. Nah, buat naikin aktivitas ekonomi itu pemerintah sebenarnya bisa ngandelin utang buat biayain program-program produktif yang pada akhirnya dongkrak aktivitas ekonomi. Tapi itu dia, apakah selama ini utang kita dipakai buat belanja produktif? Yang harus dilihat adalah apakah utang itu produktif. Yang dalam kasus di Indonesia, utang itu digunakan untuk membayar utang jatuh tempo beserta bunganya. Dan itu merupakan cara berutang yang tidak sehat. Yang kedua, apakah kemudian utang-utang digunakan untuk program yang menciptakan lapangan pekerjaan? Jawabannya juga belum tentu. Karena utangnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya belanja populis, belum tentu ada serapan tenaga kerja yang diharapkan nanti ketika serapan kerjanya meningkat, maka pengembalian berupa pembayaran pajak yang akan digunakan membayar kepada kreditur itu bisa meningkat. Itu juga belum terjadi. Jadi sebenarnya kita tuh bukan anti ya sama yang namanya utang karena faktanya banyak negara maju yang bisa manfaatin utang buat dongkrak aktivitas ekonominya. Nah yang jadi masalah itu kalau utang pemerintah justru dipakai buat belanja-belanja yang nggak produktif. Karena dampaknya ke masyarakat minim, nanti ujung-ujungnya masyarakat juga yang nanggung beban utangnya.